Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke sesi pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya mengenai hablum minan nas. Jika seseorang pernah berbuat salah atau menyakiti hati orang lain di masa lalu dan sekarang ia ingin bertaubat nasuha, namun jika ia meminta maaf secara langsung, ia khawatir akan menimbulkan kekacauan yang lebih besar atau membuka luka lama yang sudah tenang. Apa yang harus dilakukan agar urusannya dengan manusia tersebut dianggap selesai di mata Allah? Jazakallah khair. Fadhal Ustaz Iman. Aturana saat muji Jamahil Kalam rahimakumullah. Ya, dalam muamalah kepada manusia tentu saja pasti ada ya riak-riak, kesalahan dan seterusnya yang kita lakukan kepada saudara kita sesama muslim ya. Dan ini ya kita kategorikan kesalahannya menjadi 3 ya. Kaitannya urusannya dengan 3, yaitu tentang mal, harta, yang kedua tentang nafas ya, tentang diri, jiwa, dan yang ketiga tentang atau harga diri. Nah, nanti ini akan berbeda ya, 3-tiganya ini akan berbeda penanggulangannya. Oke, kita mulai dari yang umum dulu, bahwa sebenarnya ya kita yang pertama tentu saja adalah bertobat kepada Allah. Ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melaksanakan rukun-rukun tobat. Yang pertama, berhenti melakukannya. Yang kedua, menyesali. Ya. Yang ketiga adalah dengan bertekad untuk tidak mengulangi. Boleh ditambah dengan meminta ampun kepada Allah. Namun, nah ini ya catatannya memang di sini karena kesalahan kepada sesama umat manusia, ya ada tambahan jamaah sekalian adalah meminta ridhonya, ya karena ini urusannya adalah muamalah, ya hubungan hablum minan nas antar manusia, ya meminta ridho atau kerelaannya. Kalau harta, ya, kalau harta berarti, ya, misalnya pencurian, misalnya perusakan, ya, maka harus mengganti, ya, maka harus diganti, atau dikembalikan kalau masih ada barang, atau ditukar dengan yang senilai, atau diberi uang dengan nilai harta tersebut, ya, itu, ya untuk harta. Nah. Yang kedua untuk jiwa. Nah, yang kedua untuk jiwa, ya. Kalau untuk jiwa ini berarti, ya, kita harus apa ya? Kalau para ulama menyebutkan, ya, wa taubatu min hadza takunu bitamkinil madlumi minal qisasi, ya. Awil i'tidari ilaihi wa talabil musamahati in radiya bidzalika wa asqata haqqahu, ya. Jadi kalau kita dalam agama Islam aturannya kalau menyakiti tubuh orang lain, ya berarti kita kalau mau minta ridho berarti siap untuk dikisos. Siap untuk dikisos, siap untuk berkonsekuensi atas perbuatan yang kita lakukan, ya. Kalau kaitannya dengan nafs, ya. Kaitannya dengan diri. Berarti untuk harta dan diri, tadi pertanyaannya kan tidak menyebutkan, ya. Ya tidak mungkin, kalau itu tidak mungkin, ya. Kalau kita ingin meminta ridho kepada orang yang kita sakiti dalam kaitannya harta dan kaitannya dengan diri, berarti kan itu harus, jadi saya mau mengembalikan ini, ya kan. Saya nggak tahu nih kalau mengembalikan harta ini apakah ini dulu saya curi atau bagaimana, saya nggak tahu, tapi harus dikembalikan itu, ya. Berarti kan harus ada pengembalian, ya. Kalau untuk diri harus kita, nah apalagi untuk diri berarti
dulu kamu pernah saya pukul, sekarang kamu boleh mukul saya, misalnya seperti itu, atau kita minta maafnya, ya. Dulu saya pernah menyakiti kamu secara fisik seperti ini, maka sekarang ya saya minta maaf, begitu kan. Ya, jadi kalau untuk dua ini saya pribadi belum dapatkan itu apakah bisa dilakukan dengan khususnya, apalagi ya maaf untuk diri itu, apakah kita minta maaf aja nggak ngomong apa gitu ya, saya nggak tahu, karena di situ kita sudah merugikan orang lain. Kalau mengembalikan harta mungkin bisa diam-diam ya. Kalau mengembalikan harta mungkin bisa dilakukan dengan diam-diam ya. Nah, tapi saya rasa pertanyaan dari penanya ini untuk yang nomor 3, yaitu mengenai harga diri ya. Mengenai harga diri. Nah, diantaranya untuk mengenai harga diri ini ya, yang menarik Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar bab kafaratil ghibah wa taubati minha, beliau menuliskan di situ fayajibu alal mughtabi at-taubatu bihadhil umuri al-arba'ati li'anal ghibata haqqun adamiyun wala budda min istihlali man irtabahu. Ya. Maka pelaku ghibah ya orang-orang yang menginjak-injak harga diri orang lain, begitu ya, itu harus melakukan rukun tobat di atas, karena ini termasuk kesalahan menyalahi, mendolimi orang lain, dan harus meminta keriduannya, meminta dihalalkan dari korban, dari orang yang diribahi. Wa hal yakfihi ayyakula qad irtabtuka faj'alni fi hillin amla buddha ayyubayina ma irtaba fihi wajhani li ashabi syafi'i. Nah, apakah cukup secara umum, maaf dulu saya pernah ribain kamu ya, atau harus menyampaikan isi ghibahnya bagaimana ya? Ini para ulama Syafi'iyah ada 2 pendapat ya. Ahaduhuma yashtaritu bayanahu fa in abra'ahu min ghairi bayanihi lam yasihha ya, kama lau abra'ahu an malin majhulin. Nah, yang pertama harus disampaikan dulu, saya pernah ngomongkan Anda seperti ini ya. Karena apabila si orang yang dizalimi ini itu memaafkan ya, bisa jadi memaafkan untuk objek ya atau kesalahan yang lain ya. Seperti halnya apabila si orang yang dizalimi ini merelakan ya tentang suatu harta yang tidak diketahui. Wasani la yashtaritu li'anna hadza mimma yutasamahu fihi fala yashtaritu ilmuhu bi khilafil mal. Yang kedua, tidak disyaratkan untuk menyebutkan spesifik isi ribanya seperti apa ya. Karena ini termasuk hal yang ditoleransi, sehingga tidak perlu disyaratkan, berbeda dengan harta. Ya, berarti tadi maaf, kalau untuk harta berarti memang disebutkan gitu kalau merugikan orang lain. Nah, Imam Nawawi sendiri memilih wal awalu adhar. Ya. Li'anal insana qad yasmahu bil afwi an ghibatin duna ghibatin. Ya. Beliau memilih pendapat yang pertama karena bisa jadi memang orang itu memaafkannya beda-beda, toleransinya pada kesalahan. Bisa jadi dia nggak apa-apa diribain, hidungnya pesek ya, atau apa kekurangan fisiknya, tapi tidak terima kalau menyangkut misalnya keluarganya dan lain sebagainya ya. Nah, itu ada lagi jawaban yang lain yang mungkin ya menyangkut dan berkaitan dengan pertanyaan penanya ya. Ini saya dapatkan dari fatwa. Ada 2 keadaan, al-halatul ula ingkanatil ghibatu wa nahwuha qad wasalat lil madlumi wa alima
qailaha fala budda min talabi afwihi liyazula ma fi sadrihi min hazanin waliyatatayyaba khatiruhu waliyasluha zatul bairi. Yang pertama itu sudah didengar belum oleh korban ya, oleh orang yang digibai. Orang yang digibai itu tahu enggak? Ya. Orang yang kita sakiti, orang yang kita injak-injak harga dirinya itu mengetahui enggak? Ya. Atau tahu pelakunya kita atau tidak? Ya. Kalau tahu ya sudah terbuka saja. Al-halatu saniyatu illam takun hadhil ghibatu wa nahwa qad wasalat lil madlumi fa huwa ghafilun an hadhil kalimati al-mu'dhiyati lahu fa fi hadhil hali al-aula alla yukhbirahu bima hasala. Ya. Kalau memang si korban ini tidak pernah mendengar, ya, belum tahu, belum sampai kepadanya, ya tidak usah dibuka, ya. Tidak usah dibuka. Ya, jadi untuk penanya ya memang sebetulnya tergantung dari jenis kesalahan Anda bagaimana. Ya. Kalau tentang harta ya mau nggak mau dibuka karena nanti menyangkut dengan kerugian. Kalau dengan sakit di tubuh ya juga harus disampaikan. Nah, namun kalau menyangkut tentang harga diri, nah itu tadi ada detail-detail di situ ya. Dan semoga ya penanya ya niat baiknya disambut oleh Allah ya. Insya Allah ada jalan untuk melakukan kebaikan ya. Walaupun memang ya. Ini kita jadikan pelajaran bersama untuk penanya dan kaum muslimin yang lain bahwa ya memaafkan kesalahan orang lain itu adalah hak dari orang yang disakiti ya. Jadi kita harusnya lebih berhati-hati dalam bermuamalah, dalam ya kita berkomunikasi, berhubungan dengan saudara kita sesama manusia. Wallahu a'lam. Baik, pemirsa Al-Kalam. Yang pertama, bahwa ketika orang sudah punya keinginan untuk taubatan nasuha, maka rukun-rukunnya harus terpenuhi. Yang pertama tadi harus berhenti dari dosa tersebut atau dari kesalahan tersebut, kemudian menyesali, ada tekad untuk tidak mengulangi dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kesalahan yang sifatnya bermuamalah kepada manusia ada tambahnya satu, yaitu meminta halal atau meminta ridhonya atau minta maaf kepadanya. Dan kesalahan itu ada beberapa kategori. Apakah kesalahan dalam hal kaitannya dengan harta seseorang? Kalau ada kaitannya dengan harta tadi wajib mengembalikan atau wajib mengganti. Kalau ada kaitannya dengan nafsun jiwa, maka dengan permafaan itu seandainya minta kisos ya kita juga siap konsekuensinya. Tapi kalau kaitannya dengan irdun atau harga diri, misalnya kaitannya dengan ghibah dan lain sebagainya, maka minta halal, minta maaf, minta ridho, mengumumkan dan tidak harus menyebut isi ghibah tersebut. Mudah-mudahan apa yang jadi niat baik Bapak Ibu sekalian, penanya khususnya, senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal soleh yang nantinya akan ada maslahat baik dunia maupun akhiratnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.